Masa seorang menteri bertemu orang lain, dia tidak kenal, dia tidak tahu. Kan kebetulan. Tapi ya kebetulan publik kan punya nalar, kita kan punya logika. Lah maksud sebegitu kebetulan. Sebagai pejabat publik sebenarnya nggak ada alasan kebetulan bertemu seseorang yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Maksudnya dia juga harus tahu, harus paham bahwa pertemuan yang sederhana, simpel, cuma main domino, kalau tidak ada hal-hal lain sebenarnya itu sebuah pertemuan biasa. Tapi kan ini antara menteri dan orang yang punya riwayat menjadi tersangka dalam kasus pembalakan liar. Ya kalau di media sosial itu ya 99,9% ya tidak percaya dengan klarifikasi yang disampaikan Pak Raja dan Pak Abdul Qadir. Ya semuanya ya menganggap itu sebuah klarifikasi yang mengada-ada kan. Yang kasihan itu sebenarnya aktivitas domino ini, karena ini kasus ini jadi menggeret-geret nama itu. Oh, tapi kalau menurut saya justru positif ini. Jangan-jangan nanti Raja Juli Antoni jadi duta domino ini. Iya, iya, iya. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Saya Haryanto, yang selalu setia menemani Mas Jaka Budi Santoso. Iya siap Mas. Semangat Mas. Semangat dong. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mau tanya Hobi nih, Hobi main domino nggak? Gaple. Kau gaple. Gaple. Tapi tahu lah dulu kita. permainan domino tahu? Domino saya nggak. Nggak tahu ya? Beda nggak sama gaple kalau domino? Sama. Sama kan? ya? Ya kalau di Jawa kan namanya gaple. Ini. domino. Oh, di Jawa Kalau di domino. sini di Jakarta itu gaple. Oh, saya Cuma yang sama pakai kertas itu sama kan. sekali nggak tahu itu, tapi jadi akhirnya aware kita dengan domino. Rupanya domino itu mau masuk cabang olahraga yang dipertandingkan loh di. Ya kan ada itunya kan, ada PON, asosiasinya kan. Iya betul. Pordi. Ya. Pordi. Nanti akan dipertandingkan di PON 2028 di NTB. Sudah setujui sama MUI. Jadi kan kita tahu ternyata domino itu cabang olahraga. Nah, ini main gaple tadi ya, Mas Ahmad Punto. Tapi saya nggak mau tanya itu tuh. Ini habis pulang kampung. Iya. Di mana Mas? Temanggung. Temanggung. Oh, ini kenapa pulang kampung? Pak, suasana gimana? Damai atau terimbas aksi unjuk rasa atau amuk massa? Sedikit kemarin di Temanggung ada. Oh ada juga. Tapi nggak ada perusakan. Nggak ada. Oh syukurlah aman. Tapi bukan karena itu kan nengokin kampung halaman. Ya memastikan aman. Oh gitu. Iya kita. Maksudnya keluarga aman gitu kan? Iya betul. Kita tentu berharap ya kampung saya di Lamongan ada unjuk rasa tipis-tipis lah. Iya. Tapi aman. Ya kita kan mesti memastikan itu kan karena kemarin itu betul-betul memprihatinkan juga menyedihkan. Amuk massa terjadi di mana-mana, ada perusakan, bahkan pembakaran fasilitas-fasilitas publik, halte, gedung-gedung pemerintahan, penjarahan. Bahkan ada penjarahan rumah anggota DPR, rumahnya Syaroni, Nafa Urbah, Eko Patrio, terus kemudian rumahnya Bu Menteri Sri Mulyani. Jadi Syaroni, Nafa Urbah, Eko Patrio. Satunya lagi siapa? Nggak ada satu empat. Uya. Oh, Uya. Uya. Betul. Dan Ibu Sri Mulyani. Itu kan amuk massa yang masih melekat erat di memori kita semua kan. Iya. Amuk massa yang sebenarnya dipicu oleh perilaku empati ya dari sebagian elit ya. Yang kemudian ya meskipun ada juga yang terpengaruh oleh sebaran video-video hoax ya, yang disebarkan oleh pihak-pihak yang tentu saja memiliki agenda tersembunyi kan. Tapi hari-hari ini kita kembali prihatin. Kita melihat ada foto yang tersebar di dunia maya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding bermain domino. Kalau bermain dominonya sih oke saja. Ya, sama siapanya ini yang jadi persoalan kan. Ya. Sama ex tersangka pembalakan liar ya. Sama siapa ininya dan kapan waktunya. Kapan waktunya? 1 September ya. 1 September itu kan situasinya kan masih panas itu.
Jadi siapa namanya, Aziz Welang ya, Aziz Welang pernah menjadi tersangka, tapi kemudian status tersangkanya digugurkan oleh saat pra-peradilan di Pengadilan Jakarta Pusat ya. Terus kemudian di SP3. Gitu kan. Tapi kan pertemuan itu kan tentu saja menimbulkan banyak tafsir, menimbulkan banyak pertanyaan. Kalau kita lihat, ya kita simak dari klarifikasi dari Raja Juli Antoni, kan itu terjadi secara kebetulan setelah dia diundang mendatangi Abdul Qadir Karding, melakukan pembicaraan berdua, empat mata, setelah mau pulang, dan jam berapa itu? Jam 12 malam ya, menjelang dini hari, coba bayangkan. Tiba-tiba ada sekelompok orang di posko kerukunan keluarga Sulawesi Selatan, itu terus diajak main domino. Nah, tapi alasan itu apa sebenarnya bisa diterima oleh nalar publik, atau memang betul ini jangan-jangan ada agenda tersembunyi? Ya, kalau di media sosial itu ya 99,9% ya tidak percaya dengan klarifikasi yang disampaikan Pak Raja dan Pak Abdul Qadir. Ya semuanya ya menganggap itu sebuah klarifikasi yang mengada-ada kan. Jadi kalau umpamanya dari Pak Menteri Raja misalnya katanya dia tidak mengenal Aziz Welang, apakah iya? Karena kan kasusnya itu kasus ketika dia sudah menjabat sebagai menteri kan. Apakah tim penyidik sipil di Menteri Kehutanan tidak pernah melapor ke menteri ketika dia menetapkan Aziz Welang sebagai tersangka? Kalau kemudian dia bilang tidak mengenal, ya sebagian publik ya menganggap itu alasan yang mengada-ada, yang sulit dipercaya, yang sangat diragukan. Kemudian apakah iya dia ke tempatnya ke posko KKS itu tidak ada hubungannya dengan statusnya Aziz Welang atau posisinya Aziz Welang? Itu kan sebagian hampir semuanya komentar di media sosial itu ya meragukan. Kemudian juga klarifikasi yang dilakukan oleh Pak Abdul Qadir misalnya, dia bilang tidak tahu kasus yang pernah menjerat Aziz Welang. Apakah iya? Karena posisi Pak Karding ini kan sebagai Sekretaris Jenderal KKSS. Sementara Aziz Welang itu Wakil Bendahara Umum KKSS. Apakah dia tidak tahu bahwa Pak Aziz Welang itu pernah menjadi tersangka? Jadi kan alasan-alasan atau klarifikasi ya di mata publik ya dianggap mengada-ada. Nanti menurut saya menunjukkan bahwa publik itu tingkat kepercayaan kepada masyarakat itu kepada pemerintah itu ya masih sangat rendah. Dan kalau kemudian para elit, para pejabat, para menteri masih saja melakukan hal-hal yang justru semakin menguras kepercayaan masyarakat, ya saya khawatir kejadian-kejadian seperti yang kemarin terjadi itu bisa kembali lagi kan. Jadi ini menurut saya pertama menunjukkan bahwa ya pejabat itu masih tidak peka terhadap situasi yang ada, bermain-main dengan jabatannya, seenaknya melakukan tindakan-tindakan yang justru yaitu menggerus kepercayaan publik. Apakah iya sekali lagi harus bertemu, harus bermain domino dengan seseorang yang pernah menjadi tersangka di kementerian yang dia pimpin? Ya sekali lagi kalau alasannya nggak kenal ya apakah iya? Itu kan keraguan-keraguan yang menurut saya sangat wajar, sangat diterima akal oleh publik. Jadi ini sekali lagi menurut saya juga ujian bagi Pak Prabowo, apakah akan terus membiarkan kejadian-kejadian seperti ini. Kalau kita lihat sebelum-sebelumnya ini kan bukan kali pertama ini seorang menteri melakukan tindakan atau berperilaku yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan publik kan. Ya pertama itu karena dia melakukan itu ketika situasi negara itu masih lumayan genting. Ya kan 1 September itu kan demo itu masih terjadi di mana-mana. Meskipun demo-demo yang merusak, membakar itu sudah lewat, tetapi demo masih terjadi. Dan 2-3 September itu juga masih cukup besar kan. Jadi yang jadi pertanyaan ketika negara dalam situasi seperti ini kok bisa-bisanya 2
2 orang menteri bermain domino. Dan kalau kita lihat posenya itu kan agak tersenyum kan. Ya, ada 2 foto, yang satu tersenyum. Yang terlihat akrab ya. Terlihat akrab dan terlihat menikmati situasi bermain domino, padahal situasi negara tidak sedang baik-baik saja. Ya, yang kedua itu ya posisi dia sebagai menteri dan posisi yang diajak bermain domino itu ya mantan tersangka kasus pembalakan hutan, yang itu menjadi tanggung jawab Menteri Kehutanan untuk betul-betul mencegah dan betul-betul menindak jika terjadi pelanggaran. Jadi ini menurut saya sesuatu yang sangat menyakitkan rakyat lah, dan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tapi di negara kita ini ya, alasan yang paling mudah itu alasan kebetulan. Ya, semua serba kebetulan. Iya. Ya sebelumnya kan yang Kaisang pergi berwisata ke Amerika, ke Jepang itu kan menggunakan pesawat pribadi karena beralasan kebetulan. Nebeng. Ada temannya yang perjalanan ke Amerika maka dia nebeng kan. Ya, jadi hal-hal seperti itu kan menimbulkan kejengkelan sebenarnya kan, kejengkelan dari publik. Ya bisa kita bayangkan tadi Mas Jaka sudah menjelaskan panjang lebar dalam situasi yang begitu genting. Seorang menteri, pejabat negara, pembantu presiden bermain domino tengah malam pada situasi yang memang masih membutuhkan perhatian yang sangat khusus kan. Dan lagi kalau kita tarik ke belakang ya, mestinya Menteri Kehutanan ya ketika di dalam kementeriannya, yaitu dalam hal ini tim Gakum sudah menersangkakan pembalak liar, terus kemudian status tersangkanya itu digugurkan oleh pengadilan dalam pra-peradilan, itu kan seharusnya memiliki kecurigaan, iya kan? Kenapa kok status tersangka ini digugurkan di pra-peradilan? Siapa sih orang-orangnya, kan ditelisik lebih jauh, kemudian di SP3-kan, gitu kan? Itu juga harus ditelisik lebih jauh. Tetapi sang menteri mengaku tidak kenal. Karena itu aneh sih kalau menurut saya. Aneh dan mengesalkan. Saya mau memancing kesalahan Mas Bunto. Meskipun orangnya sabar nih. Jadi jangan-jangan ini terbuka ruang-ruang negosiasi dalam pertemuan tersebut. Soal kebetulan tadi ya, memang sebagai pejabat publik sebenarnya nggak ada alasan kebetulan bertemu seseorang yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Sejak awal sebenarnya konsekuensi sebagai pejabat publik dia bisa menjaga segala hal yang itu tadi yang bisa berpotensi konflik kepentingan, termasuk dalam dia menjalin hubungan, relasi dengan semua orang. Mestinya dia juga harus tahu, harus paham bahwa pertemuan yang mungkin sederhana, simpel, cuma main domino, kalau tidak ada hal-hal lain sebenarnya itu sebuah pertemuan biasa. Tapi kan ini antara menteri dan Menteri Kehutanan dan orang yang punya riwayat jadi pernah menjadi tersangka dalam kasus pembalakan liar. Jadi sejak awal mestinya sebagai pejabat publik mereka sadar bahwa menjaga relasi, menjaga hubungan dengan orang-orang itu harus dijaga betul. Jangan kemudian menimbulkan persepsi yang macam-macam dari publik. Akhirnya ini kan itu kan. Katakanlah benar bahwa mereka nggak ada pembicaraan soal itu kebetulan misalnya gitu ya. Tapi kan tetap nggak bisa diterima oleh publik bahwa hal-hal seperti itu dilakukan oleh seorang menteri yang justru bertemu dengan orang yang sempat berkasus di sektor yang sama gitu kan. Apalagi ini soal pembalakan hutan itu kan menjadi kasus yang memang selama ini di negeri kita juga menjadi banyak perhatian orang gitu. Jadi kalaupun tidak ada agenda tersembunyi seperti pertanyaan tadi Mas, itu tetap tidak bisa diterima oleh publik. Apalagi tadi ya dari
sensitivitas waktunya juga sangat tidak tepat. Orang kemarin marah karena publik, rakyat marah itu karena ya itu tadi kan tidak ada empati dari pejabat publik. Mungkin kemarin yang lebih banyak disorot DPR ya. Iya. Tapi sebenarnya kan berlaku untuk semua pejabat negara, Betul. pejabat publik. Nah kok di saat yang sama mereka malah melakukan. Ini kan jadi kayak melecehkan aja kan. Iya. Melecehkan. Karena di saat yang sama. Ada yang menyebut ini sebuah pelecehan simbolik. Karena kan pertemuan itu sebagai simbol bahwa mereka tidak menampilkan empati yang ini kepada penderitaan rakyat yang justru hari itu sedang diperjuangkan gitu kan. Jadi saya kira ada atau tidak agenda tersembunyi itu tetap tidak bisa diterima ya. Betul, apalagi begini. Kementerian, setiap menteri itu kan ada protokolernya kan. Ya. Dia bertemu dengan siapa saja. Itu kan sebelumnya di protokolernya melakukan ini kan, mencari tahu dulu kan. Ya pernah ya kalau kayak kita misalnya bikin acara yang mendatangkan menteri, sampai detail kan itu protokolernya. Duduk di sebelah mana, duduknya sebelah dengan siapa gitu kan, di bagian mana, waktunya jam berapa kan, terus siapa-siapa yang terlibat dalam acara tersebut. Dan itu kan menjadi protap yang memang sudah melekat kan. Tapi kan masa seorang menteri bertemu orang lain dia tidak kenal, dia tidak tahu. Kan kebetulan. Iya, itu dia kebetulan. Tapi ya kebetulan publik kan punya nalar. Iya, makanya. Kita kan punya logika, Ya. gitu kan. Lah ya masa sebegitu kebetulan. Iya kan? Iya, makanya kan publik coba kalau kita baca di media sosial itu, ketika ada mereka berkomentar terhadap pemberitaan soal ini, itu semuanya maki-maki, marah, jengkel, Iya. dan muaranya satu ya, Pak Prabowo itu harus betul-betul bertindak tegas sebagai seorang presiden. Jadi itu ya bagi mereka tuh sama sekali tidak boleh dibiarkan, karena kalau terus dibiarkan seperti ini, terus ditoleransi kejadian-kejadian seperti ini, ya lama-lama akan kembali terulang, dan yang dikhawatirkan oleh publik itu ya rakyat marah lagi. Kalau rakyat marah kejadiannya seperti kemarin, tentu kan kita tidak ingin. Betul. Tapi kan kartunya sebenarnya kan ada di pemerintah, ada di tingkatan elit. Jangan sampai tingkatan elit itu justru menjadi provokator dalam tanda petik kan, provokatif, memprovokasi ya publik untuk melakukan tindakan-tindakan yang sama tidak kita inginkan. Tidak cukupkah gedung-gedung yang dibakar begitu banyak, ya kan? Fasilitas-fasilitas publik, 10 orang meninggal dunia, menjadi korban amuk massa, bahkan ya juga korban aparat, Ya. iya kan? Itu kan menjadi pelajaran yang sangat berharga yang tidak boleh kita ulang gitu loh. Tetapi hal-hal seperti ini kan menggerus kesabaran publik kan. Kesabaran rakyat pada umumnya. Apalagi ini momentum ya 1 tahun kan, menjelang 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran kan. Sebulan lagi ya. 1 bulan lagi kan. Nah, jadi ya kemarin kita sudah terbit harapan dengan ditangkapnya Wakil Menteri Tenaga Kerja di OTT-nya, Noel Ebenezer. Nah, yang seperti ini kan sebenarnya tidak boleh ditoleransi kan. Harus dilakukan ya penyelidikan yang mendalam gitu loh. Supaya apa? Supaya pejabat publik itu, para pembantu presiden dan pejabat-pejabat yang lainnya tidak main-main, tidak menggunakan kemewahannya sebagai pejabat publik untuk kepentingan pribadi, Yang lain. untuk melakukan negosiasi tersembunyi kan, gitu. Nah ini kan bicara soal integritas nih Mas. Iya. Kalau kita melihat rekam jejak Raja Juli, Menhut Raja Juli Antoni ini, sebelumnya kan menjadi pengkritiknya Pak Prabowo kan, pernah bilang Pak Prabowo itu tong kosong nyaring bunyinya. Iya. Ya, terus pernah juga Pak Prabowo adalah bagian dari masa depan Indonesia yang suram. Kan piagam kebohongan itu Piagam PSI. kebohongan. PSI Iya, juga kan? yang Iya, memberikan gitu loh. Tetapi yang seperti itu masuk di dalam timnya Pak Prabowo gitu kan. Apakah
Pak Prabowo ini adalah tipikal seorang pemimpin yang sangat pemaaf atau pemimpin yang tidak melihat rekam jejak, atau memang karena keterpaksaan, karena tersandra oleh kepentingan-kepentingan yang lain. Sama kasusnya seperti wamen yang kemarin ditangkap ya, Noel ya. Noel. Ya, dulu juga Betul. Sangat keras menyerang Pak Prabowo, tapi akhirnya diberi kesempatan untuk menduduki jabatan di kabinet. Ada juga Raja Juli. Jadi kita dari awal sudah mengkritik soal ini kan. Kenapa Pak Prabowo justru memberi tempat kepada orang-orang yang justru dulu begitu mati-matian melawan dia gitu kan, bahkan sampai memberikan itu tadi piagam kebohongan segala macam. Tapi saya kira Pak Prabowo ya mungkin memang ada di antara pilihan itu, Mas, antara dia memang baik hati gitu ya, pemaaf yang luar biasa, atau tersandra oleh kepentingan lain. Tapi ketika keputusan itu sudah diketok, dia memilih orang-orang itu menjadi anggota di kabinet, mestinya kita berharap justru dari orang-orang itu gitu loh, untuk bisa mengubah cara pandang dia gitu, bahwa dulu oposisi melawan Prabowo kemudian menjadi pembantu presiden. Harus ada perubahan radikal dari sisi mindset mereka. Dan Raja Juli ini saya kira juga pernah ada hal yang banyak dikritik publik ya, ketika bulan Maret ya, dia memasukkan orang-orang PSI, ada 11 orang itu di dalam tim strategis untuk penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan. Nah, dari situ orang sudah mulai mencatat bahwa sebenarnya Menteri Kehutanan satu ini integritasnya mesti dipertanyakan, karena dia lebih mementingkan kepentingan kelompok ketimbang kepentingan negara, kepentingan rakyat gitu loh. Nah, tapi ternyata sama Pak Prabowo tetap dibiarkan sampai menjelang 1 tahun ini, akhirnya bikin perkara lagi gitu kan. Saya kira ini sudah harusnya menjadi puncak ya. Dari perspektif rakyat mungkin apa yang dilakukan dua menteri ini, terutama yang Menteri Kehutanan Raja Juli, itu kan memang makin membuat luka yang kemarin belum kering justru makin menganga gitu lah, kira-kira begitu. Tapi dari perspektif pemerintahan, Pak Prabowo sebenarnya ini juga harusnya menjadi kemarahan dia juga. Karena kan ini untuk kesekian kalinya anggota-anggota kabinet dia justru menciptakan beban. Prabowo ini kan beberapa kali, kalau dalam bahasa itu kan jadi menggendong gitu ya. Menggendong para menterinya yang bermasalah gitu loh. Adalah banyak kasus yang kalau kita termasuk memadamkan api yang disulut oleh para menterinya. Memadamkan. Kalau kita list itu daftarnya ya ada banyak, dari mulai soal pagar laut, ada mulai kemudian pengelolaan gas LPG yang distribusi yang dulu sempat bikin kacau, kemudian sengketa 4 pulau dan segala macam. Raja Ampat itu. Dan Raja Ampat juga. Jadi ini beban yang kesekian kali yang bahkan pemerintahan ini belum setahun. Jadi saya kira menjelang setahun ini Pak Prabowo harus melakukan, ini momentumnya karena ada kejadian itu. Saya kira harus mengevaluasi besar-besaran kabinetnya. Tidak bisa lagi ditutupi dengan klaim-klaim capaian prestasi para menterinya yang kemarin kan sempat dibilang bahwa mereka telah bekerja dengan baik. Karena resikonya ya akan berisiko pada pemerintah Pak Prabowo sendiri. Sekarang mereka baru
mencoba memperbaiki dan memenuhi tuntutan dari rakyat kemarin yang dari 17 plus 8 tuntutan itu kan termasuk buat pemerintahan juga kan, nggak hanya ke DPR. Ketika itu mau dilakukan misalnya, terus kembali terjadi sebuah kejadian yang bisa dikatakan membuat cacat integritas gitu ya. Itu kan justru mengganggu upaya pemulihan dan pemenuhan tuntutan itu. Iya, peristiwa amuk massa yang terjadi secara masif beberapa hari lalu itu kan seharusnya menjadi pelajaran yang sangat berharga gitu bagi pemerintahan ini, terutama bagi Presiden Prabowo. Jangan ada sedikit pun unsur-unsur yang ada di dalam pemerintahan itu yang tadi dibilang Mas Punto, menggerogoti kan, menggerogoti pemerintahannya Pak Prabowo. Ya kan, tugas menteri itu kan meringankan pekerjaan presiden. Tapi kalau justru malah menambah beban presiden, untuk apa? Ya dihabisi aja. Kan begitu kan. Dalam klarifikasinya, Menteri Raja Juli Antoni ini kan menegaskan komitmennya akan menegakkan hukum setegas-tegasnya bagi para pembalak liar gitu kan. Ya tapi faktanya kan yang beredar dia bermain domino dengan ex tersangka kan. Nah, apa publik percaya? Kalau yang di media sosial itu kok publik nggak percaya. Nggak percaya. Dan media sosial itu kan bisa menjadi representasi suara publik secara keseluruhan. Secara keseluruhan, kan? Betul. Jadi ya kita dukung apa yang dilakukan Raja Juli itu untuk menindak tegas, tapi buktikan, jangan hanya sekedar omon-omon kan gitu. Ada cara yang mudah sebenarnya untuk membuktikan bahwa dia itu memang betul-betul berkomitmen. Salah satunya kan yang diminta oleh Maki itu kan. Ya perintahkan ke penyidik sipil Kementerian Kehutanan untuk kembali membuka penyidikan terhadap kasusnya Aziz Welang. Bisa kok, meskipun sudah di pra-peradilan dan kalah, tapi bisa kan ada penyidikan baru kalau ada bukti-bukti yang baru. Jadi ya buktikan komitmen dengan tindakan nyata, jangan hanya sekedar jargon dan hanya sekedar untuk menutupi kesalahan yang dibuat sebelumnya, untuk menenangkan masyarakat yang betul-betul mengkritik dia habis-habisan. Jadi ya kita tunggu apa yang dilakukan oleh Raja Juli Antoni. Dari sisi etika juga sangat melukai rakyat. Dari sisi kepantasan juga sangat tidak pantas di mata rakyat. Kalau kemudian tidak mundur ya kita serahkan kepada yang bersangkutan. Tapi saya yakin tidak akan mundur. Ya perkara etika ini kan di negeri kita ini kan ya masih jauh lah ya. Masih sekadar ornamen atau hiasan yang dipertunjukkan saja, tapi tidak dipraktikkan. Gitu, sekedar slogan yang diucapkan tetapi tidak dilakukan. Kalau kita melihat apa yang terjadi ya dengan viralnya foto Menhut Raja Juli Antoni yang bermain domino dengan Aziz Welang ini, kira-kira ini foto ini nanti akan berpengaruh, akan memiliki efek domino nggak? Atau ya udahlah, ntar lagi juga lupa, kan gitu kan? Kita biasanya seperti itu, kan? Ya sekarang sebenarnya kalau kita bicara efek domino efek dominonya udah mulai berjalan nih kan? Dengan efek domino di publik kan? Iya, di publik. Tapi gitu efek domino yang berpengaruh kepada pejabat publik itu sendiri. Itu dia. Kan sekarang ini kita mungkin sebagian atau sebagian besar, ya nggak tahu ya, pejabat publik, pejabat negara kita ini kan seperti kehilangan kompas moral dan etika ya. Jadi kadang-kadang mereka selalu berdalih bahwa secara hukum mereka atau secara aturan mereka tidak melanggar. Padahal kalau kita lihat dari sisi etika itu sebuah pelanggaran yang serius sebenarnya. Tapi mereka ya artinya meminggirkan etika itu. Nah sebenarnya makanya lagi-lagi ini kesempatan, ini momentum kepada
kepala negara untuk menghapus asumsi orang itu bahwa para pejabat itu sekarang sudah kehilangan etika dan bahkan kehilangan empati terhadap rakyat gitu. Nah, kalau presiden bisa membuktikan dengan setidaknya memecat orang-orang pembantu-pembantu yang bermasalah secara etika ya, termasuk secara hukum. Kalau secara hukum udah pasti dipecat seperti Noel ya, Wamen ya. Yang secara etika ini yang tidak terlihat ada kesalahan dari sisi hukum, tapi dari sisi etika mereka bermasalah gitu. Nah, kalau itu jadi pertimbangan untuk mengevaluasi atau memberhentikan menteri-menteri, itu saya kira itu menjadi sebuah langkah progresif yang akan sangat bagus buat moral dan etika pejabat publik ke depan gitu ya maksudnya. Jadi, tapi kalau tidak ada contoh penegakan yang keras terhadap pelanggaran etika yang dilakukan pejabat, ya itu pasti akan begitu terus selanjutnya. Pelajaran kemarin saya kira sangat yang dari kasus demonstrasi dan amuk massa itu ya, dengan tuntutan-tuntutan rakyat yang saya kira juga sangat masuk akal itu pelajaran yang tidak boleh dilewatkan betul. Jangan hanya DPR yang mengambil pelajaran itu, tapi juga pejabat-pejabat publik yang lain gitu loh. Jadi kalau mereka tidak bisa diandalkan untuk bisa menyerap pelajaran itu dengan sendirinya, ya mungkin presiden yang harus mengambil langkah tegas agar ini bisa dibaca, dilihat oleh publik dan oleh pejabat-pejabat yang lain bahwa sekarang memang etika sedang benar-benar ditegakkan. Karena sepanjang 2 tahun ya, kita kan masalah etika di negeri ini kan paling memuncak. Betul. Ini persoalan paling serius. Keabsenannya itu kan dari Pilpres ya, sebenarnya Pilpres, putusan MK segala macam itu. Jadi mungkin ini kalau bisa diambil sisi positifnya, ini berkah, ini blessing in disguise untuk Pak Prabowo untuk mengambil jalan tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran etika yang dilakukan oleh pejabat negara agar ke depan ini tidak menjadi seperti ini terus. Betul. Dan memang harus diakhiri dari sekarang. Kalau enggak, kita takut seperti tadi, kemarahan rakyat ini akan terus menggumpal dan akhirnya memuncak, diekspresikan dengan berbagai cara. Kalau hanya demonstrasi, oke. Tapi kalau udah sampai kerusuhan, amuk massa kan jadi semua juga yang repot gitu. Iya, dalam situasi seperti ini ya, yang namanya etika, adab, moral, empati, dan sensitivitas rasa itu kan harus melekat erat gitu loh. Semuanya di tubuh para pejabat publik itu gitu loh. Itu kan inti dari integritas sebenarnya. Iya, betul. Karena jika tidak, penting. Dampaknya besar sekali. Dampak yang paling seriusnya seperti yang kita lihat kemarin beberapa hari lalu. Terjadi amuk massa yang luar biasa. Tapi ya ini lagi-lagi ini harus menjadi perhatian yang sangat serius bagi Pak Prabowo. Karena jika ini tidak diberikan semacam shock terapi, ya sudah. Saya khawatir ini akan terjadi kemarin itu peristiwa amuk massa itu akan terulang kembali. Gitu. Harapannya Mas? Ya mudah-mudahan Pak Prabowo mendengar masukan dari publik dengan betul-betul dengan jernih ya. Bahwa publik itu memberikan masukan, memberikan kritik itu bukan untuk menjatuhkan wibawa pemerintah, apalagi menjatuhkan presiden. Kalau kita lihat kemarin demonstrasi itu kan sebenarnya sangat sedikit, bahkan nyaris tidak ada kan tuntutan untuk melengsarkan Pak Prabowo itu, kecuali ada beberapa pihak yang
justru kita pertanyakan juga kan. Iya. Jadilah presiden yang betul-betul tangguh, betul-betul betul-betul berbuat hanya untuk kepentingan bangsa negara kan berkali-kali Pak Prabowo itu bilang katanya akan memaafkan sisa hidupnya kepentingan bagi rakyat, bagi bangsa dan negara. Ya kita tunggu. Ya salahnya coba tunjukkan dengan membersihkan orang-orang yang selama ini bermasalah. Saya pikir itu kepercayaan publik akan kembali bangkit dan itu akan menjadi warning yang luar biasa bagi pejabat-pejabat lain untuk tidak semaunya berperilaku dan bertutur kata. Iya, lagi-lagi saya mesti sampaikan bahwa seorang pemimpin dan para pejabat yang lain itu jangan hanya piawai menyampaikan slogan, mengucapkan slogan, tetapi juga harus nyata dalam tindakan. Gitu. Dan juga harus menjaga dan menumbuhkan harapan rakyat. Yang menyedihkan itu kan ketika rakyat sudah putus asa, seperti yang tadi Mas Jaka sampaikan, kan sudah hampir tidak memiliki harapan, gitu kan. Dan kalau itu yang terjadi, lagi-lagi negara kita sedang dalam bahaya besar loh. Saya memang menunggu 1 bulan ke depan ini bahwa di 1 tahun usia pemerintahan Prabowo Gibran ini akan ada gebrakan yang serius untuk membersihkan atau menangani masalah-masalah yang melilit pemerintahannya, termasuk ya kasus-kasus yang melibatkan kasus-kasus etika yang melibatkan para pembantunya di kabinet. Ya sekarang ya yang kita tunggu itu Pak Prabowo segera membersihkan benalu-benalu yang mulai menjalar di tubuh pemerintahannya. Karena jika itu tidak dilakukan, ya itu akan menjadi penyakit. Yang kasihan itu sebenarnya domino, aktivitas domino ini, karena ini kasus ini jadi menggeret-geret nama itu. Oh, tapi kalau menurut saya justru positif ini. Jangan-jangan nanti Raja Juli Antoni jadi duta domino ini. Iya, bisa jadi karena orang dilekatkan dengan sebuah pelanggaran etika yang serius. Takutnya nanti nggak jadi di pertandingan di PON. Kalau saya justru melihat, saya jadi, wah, permainan domino itu seperti apa sih? Orang yang tadinya tidak tahu bahwa domino ini adalah salah satu cabang olahraga yang akan dipertandingkan di PON, akhirnya jadi tahu. Itu bahkan sudah disetujui oleh MUI kan. Jadi nanti jangan-jangan Pordi ya, Pak, Persatuan Olahraga Domino Indonesia itu akan menjadikan Raja Juli Antoni sebagai duta domino Indonesia. Ya kita cukup lah ya. Cukup ya. Siap. Baik Sobat Media Indonesia, demikian perbincangan kami, semoga bermanfaat. Salam sehat.